Salam, puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu lagi. Semua saudara sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya sangat percaya saudara sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Bagian firman Tuhan yang saya telah bacakan tadi adalah satu bagian firman Tuhan yang begitu familiar, begitu dekat, dan seringkali kita mendengar kebenaran ini. Tetapi hari ini, biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini kita akan bersama-sama belajar dalam satu tema, kasih Allah yang tidak terbatas. Kasih Allah yang tidak terbatas. Jika mungkin ada banyak pertanyaan yang diajukan kepada kita. Yang pertama misalnya, apakah kita mengasihi? Itu bisa kita jawab dengan sangat mudah. Tetapi pertanyaan yang berikutnya, kasih yang bagaimana kasih yang kita miliki? Itu pertanyaan yang kedua. Itu juga mungkin bisa kita jawab. Tetapi kemudian, siapa yang kita kasihi? Dan kita akan berkata, yang kita kasihi adalah istri, kalau kita adalah suami. Yang kita kasihi adalah suami, kalau kita adalah istri. Yang kita kasihi adalah anak-anak, jika kita adalah orang tua. Yang kita kasihi adalah orang tua, dan sebagainya. Tentu kita dapat menyimpulkan, siapa yang kita kasihi adalah orang-orang yang mengasihi kita. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, mengapa kita mengasihi? Ada banyak alasan yang akan kita kemukakan atau jawaban-jawaban yang tepat menurut pemahaman kita secara manusia. Kita mengasihi karena kita dikasihi, kita mengasihi karena orang yang kita kasihi berbuat baik, dan sebagainya. Tetapi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema kasih yang tidak terbatas. Saya mau katakan tema ini adalah satu tema yang akan sulit kita definisikan. Kira-kira kasih yang tidak terbatas itu kasih yang seperti apa? Kalau kita mencoba kembali kepada pertanyaan-pertanyaan saya tadi, apakah kita akan menemukan kasih yang kumiliki, kasih yang saudara atau bapak ibu miliki juga adalah kasih yang tidak terbatas? Kemudian mungkin akan sulit untuk kita menjawab atau bahkan sulit memahami apa yang dimaksud dengan kasih yang tidak terbatas itu. Bahkan yang menjadi perenungan kita, akan sulit bagi kita hidup dalam kasih yang terbatas itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita memperhatikan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, tentu ini kita harus melihat beberapa pasal atau bagian sebelumnya. Apa yang menjadi latar belakang kebenaran firman Tuhan dalam pasal 3 ayat 16 itu bicara tentang pentingnya keselamatan, atau dalam konteks ini pentingnya setiap orang mengalami kasih Allah, atau mengalami kasih Allah yang kita kenal dengan orang yang mengalami kelahiran kembali. Kita lihat ketika Tuhan
menyatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan seterusnya. Kalimat ini dia ucapkan setelah dia melayani seorang yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin, pengajar, aktivis, bahkan tokoh Yahudi pada waktu itu. Tetapi sayang, melalui percakapannya dengan Nikodemus, maka dapatlah dipastikan bahwa Nikodemus sebagai aktivis rohani, sebagai tokoh rohani, adalah orang yang tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus tentang kelahiran kembali. Atau boleh saya katakan, Nikodemus sebagai seorang yang sangat aktif, bahkan menjadi guru dan pengajar kebenaran firman Tuhan, adalah orang yang belum mengerti apa itu kasih Allah yang menyelamatkan. Kemudian latar belakang yang kedua, kalau kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, saudara, ya, kita misalnya melihat di dalam bagian-bagian, ya, ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Mengapa Tuhan Yesus katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena sebelumnya di ayat 14 sampai dengan ayat 15, Tuhan Yesus telah menjelaskan bagaimana latar belakang salib keselamatan yang dijelaskan di dalam perjanjian lama. Tentu kita mengingat peristiwa di dalam kitab Bilangan ketika bangsa Israel memberontak, ya, kemudian mereka berdosa melakukan penyembahan berhala. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka mati dipagut ular. Dan oleh karena itu, maka Tuhan juga memerintahkan kepada Musa untuk membangun satu tiang yang di atasnya ada ular tembaga. Kalau kita memperhatikan Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-9, di mana orang-orang diselamatkan ketika mereka memandang kepada ular yang ditinggikan itu. Mereka melihat, ya, mengalami banyak mujizat, tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan misalnya pasal yang kedua, ya, apa yang terjadi? Mukjizat yang terjadi, air menjadi anggur, ya. Kemudian kalau kita memperhatikan pasal-pasal selanjutnya, ada banyak orang yang melihat mukjizat, tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka belum memahami, bahkan mengalami kasih Allah yang tidak terbatas itu. Dari beberapa latar belakang ini, maka kita mengerti sekarang mengapa sekali lagi Tuhan Yesus katakan kasih Allah yang tidak terbatas itu. Mari kita lihat yang pertama dari bagian firman Tuhan ini. Kasih Allah yang tidak terbatas adalah kasih agape, kasih tanpa syarat. Kasih yang sangat berbeda dengan kasih yang mungkin selalu kita praktekkan hari-hari ini. Kalau saya kembali kepada pertanyaan saya tadi, mengapa kita mengasihi? Setiap orang bisa jadi menjawab, karena aku dikasihi. Kasih kita adalah kasih karena. Tetapi kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, sangat jelas. Ya, dikatakan bahwa kita, ya, kalau kita misalnya bandingkan dengan surat Paulus kepada jemaat di Korintus, kita dikasihi Allah ketika kita lemah, ketika kita berdosa. Inilah kasih yang sulit kita pikirkan dan kita alami, bahkan kita terapkan. Kasih tanpa syarat, mengasihi meskipun, walaupun. Ini sulit kita katakan dan kita praktekkan. Apakah kita bisa mengasihi suami kita meskipun, walaupun suami kita
melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan? Apakah kita bisa mengasihi istri kita walaupun istri kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan? Apakah kita dapat mengasihi anak-anak kita walaupun? Inilah kasih itu. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sulit kita pahami. Tetapi kita harus percaya dan mengaminkan kebenaran firman Tuhan ini. Kasih yang dipakai dalam istilah kasih dalam pasal 3 ayat 16 Injil Yohanes ini adalah kasih tanpa syarat. Kemudian kalau kita memperhatikan, kasih yang tidak terbatas itu adalah kasih yang melampaui karunia-karunia yang mungkin saudara dan saya miliki. Kalau kita kembali ke, misalnya kita perhatikan apa yang ditulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3 dan juga ayat yang ke-13. Kasih yang tidak terbatas adalah kasih yang melampaui karunia bahasa roh yang mungkin banyak orang hari ini memilikinya. Kasih yang melampaui nubuat yang mungkin juga saudara dan saya memilikinya. Kasih pengetahuan, kasih karunia iman, bahkan kasih. Ya, kalau saudara perhatikan 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3 dan kemudian ayat 13. Bahkan ada orang-orang yang memiliki karunia martir. Tetapi mari kita perhatikan bagian firman Tuhan. Kita baca 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya, mari kita perhatikan bagian-bagian itu. Oke, kalau dikatakan di sana ayat yang ketiga misalnya, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih yang tidak terbatas itu kasih yang melampaui karunia-karunia yang kita terima karena kemurahan Tuhan juga. Ini yang kita perhatikan. Bukankah seperti yang saya katakan tadi? Benar bahwa kita sulit untuk mendefinisikan. Kita sulit untuk memahami. Bahkan terlebih sulit lagi untuk mempraktekkan kasih ini. Tapi mari kita lanjutkan. Kasih Allah yang tidak terbatas itu, kita lihat. Apa yang menjadi tujuannya? Sekali lagi kalau kita memperhatikan Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ya, di sana dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, saudara perhatikan istilah dunia ini. Ya, ini bukan bicara tentang geografis, tetapi ini bicara tentang manusia yang berada di dalamnya. Bicara tentang manusia berdosa. Saudara perhatikan di sini. Kasih yang tidak terbatas itu memiliki tujuan bagi manusia yang berdosa. Dan saya pikir saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sangat terbalik dengan pemahaman dan pengalaman kita di dunia saat ini. Saudara, kalau kita memperhatikan banyak tokoh, banyak ahli, banyak orang-orang tertentu yang mendapat penghargaan, reward, piala, apa saja. Alasannya karena mereka berprestasi, bukan? Hadiah Nobel diberikan kepada orang-orang tertentu karena dia berprestasi di bidang sains, biologi, dan sebagainya. Penghargaan diberikan kepada orang-orang tertentu karena dia menjuarai banyak turnamen dan sebagainya. Tapi kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, sangat terbalik. Orang yang mendapat kemurahan, orang yang mendapat kasih yang tidak terbatas ini dipakai dengan istilah dunia. Ya. Dunia ini dalam pengertian dunia yang akan menuju kepada kebinasaan di mana kita hidup di dalamnya. Dan kepada kita orang-orang berdosalah kasih yang tidak terbatas itu diberikan oleh Tuhan. Mari kita pikirkan bagian firman Tuhan ini. Bagaimana kita bisa memahaminya? Bukankah hanya ucapan syukur yang akan kita sampaikan kepada Tuhan ketika kita sadar
bahwa kita yang bodoh, kita yang berdosa, kita yang harusnya dibinasakan, tetapi kepada kitalah kasih itu diberikan. Satu kali dalam satu pelayanan di daerah, saya masih ingat waktu itu anak-anak sekolah minggu atau anak-anak bimbel yang kami bina di satu tempat. Pada saat itu mereka sedang menerima rapot dan sore hari mereka ikut bimbel dengan kami. Saudara, mereka berlomba-lomba untuk menjelaskan bahwa dari beberapa anak ini mereka katakan, saya juara 3, saya juara 2, saya juara 1, saya ranking sekian, ranking sekian. Tetapi saya masih ingat seorang anak yang dengan polosnya berkata, saya tidak juara apa-apa. Saudara lihat, waktu itu saya masih mengingat ketika anak kecil ini berkata bahwa saya tidak dapat juara apa-apa, alias banyak merahnya. Kalau kita lihat rapot misalnya. Kemudian anak-anak yang lain mulai bersorak, gitu ya. Tapi kemudian saya katakan, puji Tuhan, kalau hari ini kamu belum dapat juara apa-apa, itu artinya triwulan depan atau semester depan kamu akan dapat sesuatu yang lebih baik dari hari ini. Ya, saya coba mengemukakan kalimat ini untuk menghibur hatinya. Tetapi sadarkah kita bahwa sesungguhnya kita bukan juara, kita bukan pemenang, kita bukan orang yang berprestasi, kita bukan orang baik, kita bukan siapa-siapa. I have nothing. Kalau kita boleh katakan demikian. Tetapi kepada kitalah kasih Allah yang tidak terbatas itu diberikan. Ini yang kita perlu renungkan baik-baik. Kemudian yang berikut kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Apa wujud dari kasih Allah yang tidak terbatas? Ia telah memberikan anaknya. Ya, kalau kita membaca bagian firman Tuhan yang tunggal, bahkan apalagi yang dikasihi. Wah, ini bukan sesuatu yang mudah kita pahami. Bapa memberikan anaknya. Ya, saya berpikir bagaimana bisa ini terjadi? Bapa di surga memberikan anaknya satu-satunya yang dikasihi. Inilah kasih yang tidak terbatas, yang sulit kita definisikan, yang sulit kita pahami. Bahkan mungkin saya mau katakan sulit kita praktekkan. Tetapi kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Berarti kita harus hidup di dalam kasih Allah yang tidak terbatas itu. Karena apa tadi? Poin yang sebelumnya saya sudah katakan bahwa kepada kitalah kasih itu. Tetapi dalam poin berikut ini kita diperhadapkan kepada satu fakta yang luar biasa yang sulit kita pahami. Allah memberikan anaknya. Kalau kita ditanya hari ini, siapa yang akan bersedia memberikan sesuatu yang berharga yang dia miliki? Mungkin itu binatang peliharaannya. Mungkin itu benda kesayangannya. Mungkin itu uang yang dia miliki. Mungkin itu barang yang dia sayangi. Tapi kalau kita memperhatikan lebih daripada apapun Tuhan berikan, itulah anaknya yang tunggal yang dikasihi. Ini wujud kasih Allah yang tidak terbatas bagi kita. Kemudian kita lihat lagi. Kasih Allah yang tidak terbatas itu wujudnya adalah keselamatan. Karena Alkitab mencatat tidak ada nama lain. Tidak ada jalan lain. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini. Kecuali di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Nah, saudara perhatikan. Wujudnya
bukan hanya bersifat berkat jasmani yang saudara dan saya terima, tapi keselamatan. Sebagaimana tadi saya jelaskan, harusnya kita binasa. Harusnya kita orang-orang berdosa mengalami segala bentuk kutuk. Tapi kita tahu kasih Allah yang tidak terbatas itulah yang akhirnya kita alami dan kita diselamatkan. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Mungkin saudara bertanya, apa artinya kasih karunia? Kalau boleh saya katakan dengan sederhana, kasih karunia itu berarti dikasih karena karunia. Dengan kata lain, kasih karunia itu adalah satu pemberian yang tidak pantas diterima oleh saudara dan saya. Saudara dan saya tidak pantas untuk dikasihi, tapi faktanya Alkitab mencatat kepada kita orang yang berdosalah Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Ini yang kita lihat. Keselamatan. Bukan karena perbuatan saudara. Bukan karena apa yang saudara miliki. Apa yang saudara usahakan. Tapi semata-mata itulah pemberian Tuhan. Dan itulah wujud kasih Allah yang tidak terbatas itu. Ini yang kita perhatikan. Kemudian yang luar biasanya lagi saudara. Wujud kasih Allah yang tidak terbatas itu adalah kita akan hidup dalam kekekalan. Kalau saudara kembali kita lihat ayat-ayat ini dengan jelas dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang tidak terbatas itu adalah kasih yang kekal. Yang memberikan hidup yang kekal kepada kita yang mengasihi dan percaya kepada Dia. Saudara, ini satu-satunya kebenaran yang absolut yang tidak dimiliki oleh agama lain apapun. Kehidupan kekal dijamin di dalam Yesus Kristus. Dan kehidupan kekal itu adalah pemberian cuma-cuma yang saudara dan saya terima. Itulah wujud kasih Allah yang tidak terbatas bagi saudara dan saya. Sekarang, mari kita perhatikan saudara. Wujud kasih Allah yang tidak terbatas itu bahkan mencapai klimaksnya kalau kita membaca dari mulai perjanjian lama sampai dengan kitab Wahyu. Allah dikatakan menjadi manusia. Sekali lagi, bagaimana itu terjadi? Banyak orang yang akhirnya mempertanyakan Allahnya orang Kristen, firman menjadi manusia, bagaimana itu terjadi? Dan saya mau katakan, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai di dalam Alkitab adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang memiliki kasih yang tidak terbatas. Pertanyaan saya, apa sulitnya pribadi yang tidak terbatas masuk kepada dunia yang terbatas? Sesungguhnya yang tidak mungkin adalah ketika manusia kita yang terbatas mencoba mencari, mencoba mengusahakan, mencoba naik untuk menemukan Allah yang tidak terbatas. Dan itu tidak akan mungkin dapat terjadi. Dan itulah agama dunia. Dengan semua seruan mereka, dengan semua amal mereka, dengan semua perbuatan baik mereka, dengan semua usaha apa yang mereka miliki, mereka mencoba naik kepada Allah yang tidak terbatas, mencoba menyelamatkan diri dengan jasa amal mereka, dan itu tidak pernah terjadi. Tetapi ketika Allah yang tidak terbatas, yang memiliki kasih yang tidak terbatas itu turun menjadi manusia, itu adalah hal yang sangat biasa. Tidak ada yang dapat membatasi Allah. Tidak ada manusia yang dapat membatasi kasih Allah.
Itu yang kita lihat, Allah menjadi manusia. Bagaimana itu dapat terjadi? Kalau kita memperhatikan mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15 sampai kepada Injil Lukas, Matius, Markus, dan seterusnya. Ya. Kita lihat bagaimana penggenapan itu terjadi. Ya. Misalnya kalau kita membaca Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini yang kita sungguh syukuri. Kemudian kalau kita memperhatikan bukan hanya sebagai manusia, tapi dia mengambil rupa seorang hamba. Ya, mari saya ingin membuka satu bagian firman Tuhan yang saya yakin kita kenal betul. Bagian firman Tuhan ini. Ya. Kalau kita membaca misalnya Filipi pasal 2 ayat mulai dari ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba. Bahkan klimaksnya bukan hanya menjadi hamba, tapi dia mau mati dengan cara yang paling hina sekalipun. Ya. Ayat 8 dari Filipi pasal 2 katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara, ini alasan pujian kita kepada Tuhan. Ini yang kasih yang tidak terselami ini. Bagaimana Allah yang menjadi manusia dalam rupa manusia, dia mengambil rupa manusia dan mati dengan cara yang paling hina. Sebenarnya alasannya hanya satu. Karena dia mengasihi saya dan saudara. Karena itu, mari kita perhatikan bagian firman Tuhan ini. Ya, kemudian apa yang kita mau lakukan? Ketika kita tahu bahwa kasih Allah yang tidak terbatas itu telah diwujudkan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Bagaimana supaya kita dapat mengambil kasih Allah yang tidak terbatas? Kalau kita membaca Injil Yohanes, ya, misalnya kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-7 dan ayat-ayat pasal yang ke-7, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-7, kita akan menemukan di sana bagaimana supaya kita dapat mengalami kasih Allah yang tidak terbatas itu. Dipakai istilah kita harus percaya. Ya. Apa artinya? Yohanes memakai istilah-istilah haus, lapar, kemudian datang. Saya membacakan satu bagian, ya. Dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa mengalami kasih Allah yang tidak terbatas, yang luar biasa, yang menyelamatkan itu? Tuhan hanya minta kepada kita percaya. Berarti saatnya kita bertindak mempercayakan diri. Kalau Yohanes memakai istilah haus, lapar, dan datang kepada Tuhan sebagai sinonim dari kata percaya. Ini menjadi langkah konkret yang harus saudara dan saya buat. Keselamatan itu sudah tersedia. Sama ketika saya dan saudara lapar, haus, ya, kemudian di hadapan kita telah tersedia makanan, minuman yang seharusnya mendahagakan kita, mengenyangkan kita. Kita hanya diminta datang. Tapi apa yang terjadi?
Ketika di hadapan kita ada makanan, minuman yang bisa mengenyangkan dan mendahaga, membuat rasa haus kita menjadi satu dahaga yang luar biasa memuaskan kita. Tidak akan terjadi apa-apa ketika aku tidak datang mengambil. Saudara, yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang dikatakan iman. Ini yang dikatakan iman atau percaya, yang mempercayakan diri. Dan ini telah dikaruniakan kepada kita oleh Allah secara cuma-cuma. Maka tanpa mengalami kelahiran kembali sesuai dengan konteks Yohanes pasal 3 ini, maka tidak seorang pun yang akan mengalami kasih Allah yang tidak terbatas itu. Sekarang sebagai tantangan bagi kita, saya ingin kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-14. Kasih yang bagaimana yang dikehendaki Allah kepada kita anak-anaknya. Kalau kita memperhatikan kasih yang seperti apa? Apakah kasih yang biasa-biasa saja? Saya ingin membaca satu bagian firman Tuhan. Ya, Lukas pasal yang ke-14. Ya, kalau kita memperhatikan ya, ayat yang ke-25 dan seterusnya. Tetapi saya baca mulai dari ayat 26 saja. Jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, kasih yang bagaimana yang Tuhan tuntut dari kita? Kasih yang melebihi kasih kita kepada Bapa kita. Kasih yang melebihi kasih kita kepada ibu kita. Kasih yang melebihi kasih kita kepada istri kita. Kasih yang melebihi kasih kita kepada anak laki-laki, anak perempuan, dan seterusnya. Apa yang ingin dikatakan firman Tuhan ini? Berarti kasih yang secara total kita persembahkan kepada Dia. Mengapa? Karena pertama sekali Tuhanlah yang mengasihi kita secara total. Dan kasih itu telah selesai dikerjakan. Maka Dia berkata, barang siapa yang tidak mengasihi aku lebih dari segala sesuatu itu, ia tidak layak. Bahkan dikatakan termasuk diri sendiri. Inilah kasih yang dituntut oleh Tuhan. Maka saya katakan tadi dalam bagian pendahuluan, bukankah ini satu hal yang sulit? Tetapi sebagai orang-orang yang telah mengasihi, Allah lah yang akan memampukan kita untuk mengasihi Dia lebih dari segala sesuatu. Bagian yang kedua juga terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Ya, kita tahu cerita bagian firman Tuhan ini. Ya, ini peristiwa sesudah kebangkitan Yesus, di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan salah satu murid yang dikasihinya yang menyangkal Dia, kemudian kembali kepada pekerjaannya semula sebagai penjala ikan. Apa yang Tuhan katakan? Ya, kalau saudara perhatikan mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 17. 3 kali Yesus berkata, ya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara perhatikan, 3 kali diulang secara terus oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari pekerjaan, lebih daripada apapun, mungkin sekolah, mungkin hobi, mungkin benda kesayangan, mungkin. Tetapi yang ingin dikatakan Tuhan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari segala-galanya? Dan kita tahu, disinilah salah satu bentuk pertobatan. Pertobatan Simon Petrus yang menyangkal Yesus. Dan dia kembali kepada Tuhan, kepada kasih yang mula-mula itu.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mengantar kita untuk memasuki kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang sampai hari ini juga tidak mudah. Segala persoalan, segala kesulitan, segala penderitaan bisa membuat kita menjadi orang-orang yang mengasihi dengan kasih yang suam-suam. Kita bisa kehilangan kasih. Seorang suami bisa kehilangan kasih, seorang istri bisa kehilangan kasih, orang tua bisa kehilangan kasih, anak-anak bisa kehilangan kasih, bahkan hamba-hamba Tuhan bisa kehilangan kasih. Tapi hari ini, lagi-lagi kebenaran firman Tuhan ini melalui channel Boker Top mengingatkan kita kembali tentang kasih Allah yang tidak terbatas yang saudara dan saya telah terima. Pertanyaannya, apakah kita mau mewujudkan kasih yang telah kita terima ini dalam kehidupan kita, mengasihi Tuhan Allah lebih dari segala-galanya, tentu dalam berbagai wujud dalam kehidupan kita. Mari kita mengasihi istri kita, mari kita mengasihi suami kita, mari kita mengasihi anak-anak kita, mari kita mengasihi orang tua kita, mari kita mengasihi jemaat yang mungkin, tanda kutip, tidak tampak mengasihi saya dan saudara. Dan inilah kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang meskipun, walaupun. Dan saya mau katakan, hanya dengan kekuatan, dengan kasih karunia Tuhan, kita bisa mengasihi meskipun. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat dari Yohanes 3 ayat 16 ini boleh memberkati Bapak Ibu semua saudara, sahabat yang dikasihi Tuhan dengan kasih yang tidak terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.